kaum muslimah rahimakumullah. Senantiasa mari perbanyak bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Perbanyak juga kita berselawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, waktu yang sangat singkat ini paling lama 10 menit lewat 15 menit kurang. Hadirin jamaah rahimakumullah, tema pada kesempatan hari ini khusus bagi adik-adik yang mencatat 5 rahasia berpuasa di bulan suci Ramadan. Bagi adik-adik yang mencatat tema 5 rahasia berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Niat bukan sekadar kita tancapkan dalam hati. Niat bukan sekadar kita ucapkan dalam hati. Akan tapi di balik niat ada makna yang sangat besar. Apa itu? Setelah kita membaca niat, setelah kita menancapkan niat ke dalam hati, makna yang besar tersebut, maka secara otomatis semua jaringan yang ada di kepala kita ini secara otomatis berinstruksi kepada seluruh badan. Apa kata jaringan yang ada di dalam otak kita ini? Wahai badan, kata jaringan tersebut, hati-hati Anda, jaga kesehatan Anda. Anda mulai pagi sampai sore tidak makan, jaga kesehatan Anda. Jadi secara otomatis setelah kita menancapkan niat ke dalam hati, jaringan tersebut akan berinstruksi kepada seluruh badan. Nah, setelah badan tersebut berinstruksi oleh jaringan tersebut, kita rasakan pada esok harinya. Setelah kita baca niat pada malam hari, besok harinya kita berpuasa. Jam 8 tidak makan, perut kita belum terasa lapar. Jam 9 kita belum makan, perut kita masih standby. Sampai setengah hari, perut kita belum makan, masih tak terasa lapar sampai sore. Ini ajaibnya niat. Ini makna daripada niat tersebut. Secara otomatis jaringan yang ada di seluruh kepala kita berinstruksi kepada seluruh badan, sehingga pada pagi harinya perut kita dari pagi sampai sore walaupun tidak makan, tidak merasakan lapar. Coba kita lihat di luar bulan Ramadan, tanpa didasar dengan niat, pagi jam 8 belum makan sudah merasakan sakit perut kita. Jam 9 belum makan, perut kita sudah bising. Apalagi sampai jam 11, jam 1 perut kita belum makan, bisa jadi emosi kita naik. Apalagi sampai sore pun perut kita tidak makan, bisa jadi penyakit banyak masuk ke dalam tubuh kita. Ini bedanya niat dengan tidak niat. Jadi niat bukan sekadar kita ucapkan dalam hati, akan tetapi ada makna yang sangat besar di dalam niat tersebut. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, niat adalah termasuk rukun dalam sholat, rukun dalam haji, bahkan rukun di dalam berpuasa. Wajib ditancapkan niat tersebut di setiap malam. Kapan waktunya? Selepas sholat maghrib, sebelum fajar terbit, ini kita sudah bisa membaca niat puasa tersebut. Nah, apabila niat ini lupa, tidak kita ucapkan lupa, maka tetap kita lanjutkan puasa tersebut, akan tapi wajib diqodho puasa tersebut yang lupa tidak membaca niat tadi. Mengapa harus diqodho? Karena kita tidak membaca niat tadi. Apa niat? Niat termasuk rukun dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, di mana tempat niat? Dalam kitab fikihnya dijelaskan mahallun niyah fil qulub. Tempatnya niat adalah di dalam hati, ataupun yang kita ucapkan habis sholat tarawih,
nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri sampai selesai, itu bukan niat, itu namanya lafdzul niyah. Mengucapkan lafdzul niyah ini hukumnya sunnah. Yang wajib mengucapkan niat ini ditancapkan di dalam hati, diucapkan di dalam hati. Sengaja saya berpuasa esok hari di bulan Ramadan pada tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Ini diucapkan di dalam hati, itu niat. Kalau diucapkan di mulut itu namanya lafdzul niyah, hukumnya sunnah. Tapi kalau niat hukumnya wajib diucapkan di dalam hati. Mahallun niyat fil qulub, tempatnya niat adalah di dalam, harus diucapkan setiap malam. Apabila kita lupa niat tersebut tidak diucapkan, maka wajib kita tetap berpuasa seperti biasanya, akan tapi harus ditodok puasa tersebut karena lupa tidak membaca niat. Kenapa? Niat adalah rukun dalam mazhab Imam Syafi'i yang harus kita penuhi dalam beribadah puasa. Itu yang pertama. Tinggal 4. Ya berapa? Udah berapa menit Ustaz? Oke, tinggal 4. Yang kedua, bagi adik-adik yang mencatat, yang kedua, rahasia puasa adalah sahur. Sahur Bapak Ibu bukan sekadar kita bangun malam, bukan sekadar kita bangun makan, tidak. Akan tapi di dalam sahur ada makna, ada ibadah yang sangat besar di dalamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, tasahharu fa inna bis sahuri barakah. Sahurlah kalian. Bahasa kitanya, wahai umatku, kata Rasulullah, sahurlah kalian. Ada apa di dalam sahur ini? Sehingga Rasulullah memerintahkan kepada kita sebagai umatnya agar melaksanakan ibadah sahur. Fa inna bis sahuri barakah, karena di dalam sahur banyak keberkahan yang Allah berikan. Di dalam sahur banyak keberkahan yang Allah turunkan. Siapa yang memerintahkan sahur? Rasulullah. Jadi sahur ini bukan sekadar kita bangun, bukan sekadar kita makan, tidak. Di dalam sahur, tasahharu fa inna bis sahuri barakah, kata Rasulullah, sahurlah kalian. Fa inna bis sahuri barakah, karena di dalam sahur banyak keberkahan. Di antaranya coba kita rasakan Bapak Ibu. Setelah kita sahur malam hari, pada esok harinya aktivitas kita tetap sehat. Kita kerja tetap sehat. Kita kerja di kantor tetap semangat. Kita yang jualan tetap semangat. Mengapa kok demikian? Sedangkan dari pagi sampai sore kita tidak makan. Fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam sahur banyak keberkahan yang Allah turunkan. Sehingga pada pagi hari walaupun kita tidak makan, tidak minum, tetap semangat kerja, tetap semangat usaha, tetap semangat jualan, tetap semangat kita ngajar, tetap semangat kita bertugas, dengan sebab kita fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam sahur banyak keberkahan yang Allah turunkan. Jadi yang kedua ini pada intinya, jangan kita tinggal sahur walaupun kita ngantuk, walaupun kita capek, walaupun kita bermacam alasan. Fa inna fis sahuri barakah, kita ngambil keberkahannya di dalamnya. Coba kita lihat, malas kita sahur, tidak sahur malam hari, kita sehat, kita otot kuat, tenaga masih muda. Bukan seperti itu alasannya, saudara. Coba kita rasakan, tidak sahur misalnya pada malam hari, besok harinya pasti dia lembek. Besok harinya dia tidak akan semangat aktivitas, tidak akan semangat dia kerja, tidak akan semangat dia berusaha. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan keberkahan yang Allah turunkan di dalam sahur. Jadi yang kedua, sahurlah, karena untuk mengambil keberkahan yang Allah turunkan di dalam ibadah sahur. Yang ketiga adalah iftar. Rahasia puasa yang ketiga adalah iftar. Apa itu iftar? Iftar adalah berbuka. Berbuka puasa bukan sekedar kita menghadapi hidangan, bukan kita sekadar menghadapi kita es, bukan sekadar kita menghadapi bermacam makanan yang kita hadapi, bukan. Iftar adalah ibadah yang sangat besar di dalamnya. Ahabbu ilayya ibadi a'jaluhum fil
Allah berfirman dalam hadis qudsinya, ahabbu ilayya ibadi a'jaluhum fit, kata Allah, hambaku yang paling aku cintai adalah hamba yang paling cepat untuk melaksanakan ibadah berwudu. Ini kata Allah. Allah berfirman, ahabbu ibadi a'jaluhum fit, hambaku yang paling aku cintai ialah hamba yang paling cepat untuk melaksanakan ibadah berbuka. Nah, kita lihat bagaimana Rasulullah berbuka. Rasulullah berbuka ketika sudah adzan maghrib, Rasulullah segera membatalkan puasa tersebut dengan 3 biji kurma. Setelah 3 biji kurma selesai, kemudian Rasulullah dorong dengan 1 gelas air. Setelah dorong dengan 1 gelas air, kemudian Rasulullah sholat berjamaah dengan para sahabatnya. Setelah sholat, baru Rasulullah makan dengan makanan yang sifatnya berat. Kalau di zaman Rasulullah makan roti, makan, intinya makan berat lah. Kalau kita makan nasi Padang, nasi Jawa, dan lain sebagainya. Mengapa kok demikian? Harus kita rangsang perut kita, tidak langsung dihantam dengan makanan berat. Ibaratkan kata ulama, perut kita ini kan kosong. Dari pagi sampai sore perut kita kosong. Kalau dihantam dengan makanan berat, secara otomatis perut kita ini tidak terima, sehingga kesehatan kita tidak akan stabil, kesehatan kita akan terganggu. Makanya perut ini perlu kita rangsang dengan 3 biji kurma, dengan 1 gelas air. Habis sholat baru makan dengan makanan yang sifatnya berat, sehingga disitulah Rasulullah berbuka. Ibaratkan kata ulama seperti motor. Kita punya motor, kita punya mobil. Semalam mobil kita diparkir, tidak terpakai. Dari pagi sampai malam, atau dari sore sampai malam mobil kita tidak terpakai. Kemudian langsung dibawa tanpa dipanasi mesin tersebut, secara otomatis lambat laun mesin motor kita akan tidak enak, akan rusak nanti. Maka agar stabil mesin motor kita, mesin mobil kita harus dipanasi dulu. Karena semalaman motor kita tidak terpakai, dipanasi 5 menit dan lain sebagainya. Apa maksud tujuannya? Agar mesin motor kita baik. Begitu juga perut. Rasulullah berbuka seperti itu. Ketika adzan dikumandangkan, Rasulullah dorong, diawali dengan 3 biji kurma, kemudian dengan 1 gelas air, kemudian Rasulullah sholat. Setelah sholat baru makan yang makanan sehingga perut kita terjaga, kesehatan kita terjaga, kekuatan kita terjaga. Ini yang ketiga. Yang keempat, rahasia puasa adalah sehat. Puasa ini akan menjadikan kita sehat. Jadi yang kita punya penyakit gula, penyakit tinggi darah, penyakit apa lagi? Intinya bermacam penyakit, obatnya langsung adalah berpuasa. Jadi puasa ini akan menjadikan sehat Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? Sumu tasihu, berpuasalah kalian. Tasihu, maka kalian akan sehat. Jadi puasa ini akan menjadikan kita sehat. Kita rasakan 2 hari puasa kita sudah sehat Ibu. Kenapa? Karena kita terjaga, makanan terjaga, minuman terjaga. Intinya kata Rasulullah, puasa ini akan menjadikan kita sehat. Kalau kita banyak penyakit segala macam di luar puasa, kita puasa Senin Kamis. Masih mampu puasa Senin Kamis, puasa Nabiullah Daud alaihissalam. Puasa sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, dan lain sebagainya, agar tubuh kita sehat, akan kesehatan kita stabil. Intinya yang keempat adalah puasa akan menjadikan kita sehat. Sumu tasihu, puasalah kalian kata Rasulullah, tasihu, kalian akan sehat. Yang kelima, sikap. Yang terakhir, Allah menguji kita. Dari pagi sampai sore tidak makan, bagaimana rasanya perut kita lapar? Apa maksudnya ini? Ketimbang saudara kita hari-hari tidak makan, berminggu-minggu dia susah mau makan, tidak ada yang mau beli makanan, tidak ada yang mau beli beras. Ini maksud Allah. Allah menguji hambanya yang beriman, Allah menguji hambanya yang soleh. Bagaimana rasanya dari pagi sampai sore perut kita
dibandingkan saudara kita, tetangga kita di Palestina berhari-hari kita tidak makan, bahkan ada yang meninggal dunia karena kelaparan. Itu maksud Allah menguji Ramadan ini. Dengan perut kita diuji hanya sehari, bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya ngerinya perut kita dibandingkan saudara kita yang susah berhari-hari tidak makan, berminggu-minggu tidak makan, bahkan ada yang meninggal dunia karena kelaparan. Oleh sebab itu mari kita ringankan hati kita untuk saling membantu satu dengan yang lain. Semoga karena waktu singkat bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga rahasia Ramadan ini bukan sekadar kita niat, bukan sekadar kita ucapkan niat, ada makna yang sangat besar. Yang kedua adalah sahur. Sahur bukan sekadar kita bangun makan, akan tapi ada keberkahan yang Allah turunkan di dalamnya. Yang ketiga adalah iftar. Iftar berbuka bukan sekadar kita menghadapi hidangan, akan tapi bagaimana Rasulullah berbuka, kita ikut cara Rasulullah berbuka sehingga Allah akan cinta kepada kita. Dan yang keempat, puasa bukan sekadar kita puasa, akan tapi ada kesehatan yang Allah tunjukkan bagi hambanya yang berpuasa. Dan kelima, bagaimana hamba yang hari-hari tidak makan, bahkan sampai meninggal dunia karena tidak ada makanan, itu yang harus kita pikirkan agar Allah cinta kepada kita. Semoga bermanfaat sehingga ilmu yang kami sampaikan akan bermanfaat kepada kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.